Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Nugri Iskandar dengan NIM akhir 065. Saya Fakhrul Syafendi dengan NIM akhir 015. Perkenalkan, nama saya Adelia Nazwa dengan NIM akhir 108. Saya Divanya Salsaydi Astari dengan NIM akhir 056. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas organisasi internasional yakni Uni Eropa dengan tema Climate Change and Environmental Protection. Pada bagian pertama, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai studi kasus yang akan kami ambil. Pada bagian kedua adalah opini dan argumen kelompok. Dan pada bagian terakhir kami akan membahas kesimpulan. Stay tune dan jangan lupa untuk tonton sampai akhir ya. Cheerio! Mar Menor adalah laguna air asin terbesar di Eropa, tapi sekarang sedang mengalami krisis parah. Penyebab utamanya adalah polusi pertanian dari pupuk dan pestisida, serta pembangunan pesisir yang cepat dan tidak terkendali. Polusi ini menyebabkan eutrofikasi di mana alga tumbuh berlebihan, mengurangi oksigen, dan menyebabkan kematian massal ikan dan organisme lainnya. Perubahan iklim juga memperburuk situasi dengan menaikkan suhu air dan mengubah pola curah hujan. Pemerintah dan komunitas lokal telah mengambil langkah-langkah pemulihan seperti regulasi penggunaan pupuk, proyek restorasi, dan kampanye kesadaran publik. Kira-kira dari studi kasus ini, bagaimana sih peran Uni Eropa dalam mengatasi isu ini, dan bagaimana pandangan kelompok kami dalam upaya yang telah dilakukan oleh Uni Eropa? Penasaran? Tonton sampai akhir ya! Baik, kali ini saya akan membahas mengenai peran Uni Eropa dalam menangani krisis Mar Menor. Jadi, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk mengatasi krisis ini. Yang pertama adalah Uni Eropa itu memberikan teguran keras kepada pemerintahan Spanyol karena dinilai gagal melindungi air dengan kadar nitrat jauh di atas batas legal. Hal ini kemudian yang menyebabkan banyaknya nitrat ke Mar Menor itu merusak ekosistem perairan di sana. Nah, dengan adanya teguran keras ini, pemerintahan Spanyol sebelumnya tidak fokus menangani krisis di Mar Menor menjadi lebih fokus. Apa yang dilakukan kedua oleh Uni Eropa adalah membuat sebuah undang-undang yang pada akhirnya itu memberikan status hukum kepada Mar Menor. Jadi Mar Menor itu memiliki hak-hak untuk perlindungan, konservasi, pemeliharaan, dan juga restorasi. Nah, pemberian status hukum ini juga menandai perubahan paradigma dalam perlindungan lingkungan. Jadi ekosistem itu bukan hanya dianggap sebagai sumber daya alam gitu, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki hak-hak legal. Lalu yang ketiga adalah Uni Eropa itu memberikan bantuan pendanaan sebanyak 484,4 juta euro dari tahun 2021 sampai 2026 untuk investasi dalam menangani regenerasi lingkungan di Spanyol. Upaya terakhir yang dilakukan oleh Uni Eropa menerapkan kebijakan Common Agricultural Policy atau CAP, itu untuk mengatasi krisis Mar Menor. Namun sayangnya kebijakan itu gagal gitu karena fokus kebijakan itu bukan buat perlindungan alam tetapi lebih ke pengelolaan pertanian. Dari penjelasan upaya-upaya Uni Eropa dalam mengatasi krisis Mar Menor sebelumnya, kelompok kami beropini bahwa usaha Uni Eropa terhadap krisis Mar Menor bisa dikatakan sebagai berhasil namun tidak berhasil. Maksudnya apa? Hal ini bermaksud bahwa meskipun Uni Eropa berhasil dalam memberikan bantuan dana, mengeluarkan hukum Mar Menor, bahkan sampai melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Nitrates Directive 1, Water Framework Directive 2, dan Habitats Directive 3, krisis belum teratasi sampai saat ini. Akibat Uni Eropa yang gagal dalam mengatur perilaku Spanyol yang kurang pintar dalam mengelola dana-dana yang diberikan oleh Uni Eropa kepada mereka untuk menjaga kelestarian Laguna Mar Menor. Nah, selain itu, kegagalan Uni Eropa juga dapat dilihat dari gagalnya pengimplementasian kebijakan Common Agricultural Policy atau CAP yang memiliki fokus yang terlalu sempit untuk digunakan. Jadi, kesimpulannya apa? Setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Mar Menor adalah sebuah laguna air asin terbesar di Eropa yang terletak di wilayah Murcia, Spanyol, yang menjadi sasaran pariwisata, pertanian, dan proyek-proyek lainnya yang memberikan tekanan terhadap ekosistemnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Uni Eropa untuk mengatasi masalah lingkungan di kawasan tersebut. Di antaranya adalah memberikan bantuan dana sebesar 484,4 juta euro pada Spanyol, mengeluarkan hukum Mar Menor, menerapkan kebijakan Common Agricultural Policy, dan sebagainya untuk mengatasi krisis Mar Menor. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Uni Eropa ternyata belum cukup. Oleh karena itu, kelompok kami beropini bahwa upaya yang dilakukan Uni Eropa dalam mengatasi kasus ini berhasil dalam konteks memberi bantuan. Akan tetapi belum berhasil karena krisis Mar Menor sampai sekarang masih berlanjut. Terima kasih, inilah penjelasan kelompok kami mengenai peran Uni Eropa dalam krisis Mar Menor. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.